Selamat sore, apa kabar? Nah, Anda sedang melakukan kegiatan apa nih pemirsa ya? Dan tentunya juga kami akan hadir kembali ke hadapan Anda dengan berbagai informasi seputar DPR RI, tentunya bersama saya Yusri Hayanti dan rekan saya Beni Nugroho. Masih semangat kan? Semangat, walaupun liburan panjang ditunda ya. Gak jadi. Tapi yang penting hari ini selamat Hari Ibu Selamat untuk Hari semua Ibu. ibu di Indonesia, untuk semua perempuan di Indonesia. Katanya kalau bicara masalah Hari Ibu, setiap hari itu adalah hari untuk ibu atau hari untuk orang tua ya. Walaupun diperingatinya memang tanggal 22 Desember. Tapi kalau di sosial media masih ramai bahwa sebenarnya itu tanggal 22 itu adalah hari ayah. Karena? Karena satu-satu sayang ibu, dua-dua ayah. Oh, jadi setiap tanggal 22 lebih baik kita sama-sama memperingati hari ayah aja ya pemirsa ya. Kalaupun misalnya soalnya nanti kalau misalnya sebagai laki-laki pasti kamu juga menuntut ya kapan hari ayah. Padahal hari ayah itu juga ada loh. Ada ya? Ada. Cuma memang kan hari ibu ini kan juga memang sudah lebih dulu ya ditetapkan sebagai Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember. Semoga sosok seorang ibu menjadi seorang perempuan yang mampu menciptakan para generasi muda yang akan meneruskan perjuangan bangsa ke depannya. Dan pemirsa tentunya Anda jangan lupa ya, kalau kita lihat bahwa yang namanya penularan virus COVID-19 ini semakin bertambah. Tentunya Anda jangan lupa 3M, selalu menjaga jarak, begitupun juga menggunakan masker dan rajin mencuci tangan. Apalagi kalaupun misalnya Anda ingin menikmati liburan, hati-hati, harus sudah siap dengan swab antigen atau surat swab PCR. Nah, setelah ini pemirsa tentunya kami akan segera masuk mengawali Suara Parlemen edisi sore hari ini dengan beberapa media online yang terbit hingga saat ini. Tentunya kami masuk dalam headline media online. Di media online saya bacakan di CNN Indonesia, reshuffle Kabinet Jokowi. Sejumlah nama menguat. Isu kocok ulang atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin semakin berhembus kencang. Sejumlah nama mencuat sejak beberapa hari terakhir. Wakil Ketua MPR Jazilul Fawait sempat mengatakan bahwa reshuffle kabinet akan terjadi pada Rabu 23 Desember mendatang atau bertepatan dengan Rabu Pon. Dalam penanggalan Jawa, dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa PKB atau DPP PKB Faisal Reza bahkan mengaku mendengar informasi ada 6-8 menteri di Kabinet Indonesia Maju akan diganti. Faisal Reza mengatakan bahwa perombakan kabinet dilakukan sebagai langkah-langkah untuk memperbaiki penanganan dampak ekonomi dan kesehatan akibat pandemi virus corona atau COVID-19. Ada beberapa juga informasi yang mengatakan bahwa yang namanya reshuffle kabinet ini akan dilakukan ataupun diumumkan pada tanggal 23 Desember mendatang atau esok hari. Tapi ada juga yang tadinya juga sempat merebak di WhatsApp grup pemirsa mengatakan bahwa justru pengumuman yang namanya reshuffle kabinet beberapa menteri dan akan diumumkan saat ini sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi untuk misalnya kejelasannya, nah kita harus sama-sama menunggu. Ya, saya bentar lagi mungkin dipanggil Pak Jokowi ya ke istana ya. Tapi kok udah mau pengumuman? Mau pengumuman, mungkin menyusul kali ya untuk yang kedua. Mudah-mudahan ya. Ya amin, masih ada waktu. Masih ada waktu. Kemudian saya bacakan di kompas.com, antisipasi libur Natal dan Tahun Baru, polisi buat rekayasa lalu lintas hingga cek kendaraan secara acak. Polda Metro Jaya akan menggelar operasi Lalin 2020 selama 15 hari sejak 21 Desember 2020 sampai 4 Januari 2021. Tujuan operasi itu digelar adalah salah satunya untuk mengantisipasi arus mudik dan balik pada libur Natal dan perayaan Tahun Baru 2021. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menyiapkan berbagai cara untuk mengantisipasi kemacetan hingga kerumunan massa yang terjadi pada saat pergantian tahun, dan hal tersebut dilakukan mengingat perayaan Tahun Baru 2021 terjadi di tengah bayang-bayang pandemi COVID-19 di Jakarta dan sekitarnya. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Sambodo juga ada jajarannya menyampaikan atau menyiapkan rekayasa lalu lintas bagi masyarakat yang ingin keluar dan masuk Jakarta saat libur Natal
tahun 2020 dan tahun baru 2021. Ia menjelaskan bahwa antisipasi yang disiapkan anggotanya berupa skenario kontraflow baik pada saat kendaraan arus mudik dan balik. Apakah juga Anda setuju kalaupun misalnya dengan kondisi pandemi seperti ini lebih kepada merayakan untuk tahun baru di tahun 2021 dikarenakan memang kita perlu menjaga jangan sampai yang namanya penularan virus COVID-19 ini bertambah begitu banyak hanya dikarenakan ingin merayakan tahun baru menyambut tahun 2021. Ya, jadi jangan dipaksakan mungkin ya, kesannya seperti itu ya. Itu dia. Kalaupun misalnya juga kalau dilihat kan hampir mungkin banyak teman-teman saya secara pribadi bahwa hari ini adalah hari kerja terakhir di tahun 2020. Besok sudah libur aja. Sisanya akan dipakai dengan cuti. Enggak ya. Saya akan bacakan di tempo.co. Luhut sebut pemerintah kucurkan 7,6 triliun untuk UMKM pada 2021. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa pemerintah akan terus mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk onboarding alias 60 go digital maksud kami pada 2021 dan Luhut menyebut pemerintah akan melanjutkan stimulus bagi UMKM sebagai bentuk dukungan di tahun 2021 pemerintah akan merencanakan kembali untuk memberikan stimulus pada program ini sebesar 7,6 triliun sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Ini memang sudah diwacanakan oleh pemerintah sejak lama bahwa sebesar 7,6 triliun rupiah memang akan diperuntukkan untuk UMKM Indonesia. Kalaupun misalnya memang akan onboarding akan jadi go digital. Nah, ini merupakan salah satu terobosan baru bahwa nantinya juga produk-produk UMKM Indonesia kita akan bisa dapatkan secara mudah. Ya, tapi kalau kita bicara masalah UMKM memang ini adalah salah satu program yang memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat ya. Ya. Jadi memang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM di Indonesia apalagi jumlahnya terus ditambah sama pemerintah. Mudah-mudahan dengan angka yang diberikan stimulus ini bisa memajukan UMKM Anda semuanya, bisa memberikan satu dampak ekonomi yang lebih bagus lagi dong. Amin, karena memang untuk masalah program pemulihan ekonomi nasional memang ini akan jauh lebih banyak dikeluarkan ataupun dikucurkan di tahun 2021. Begitupun juga nantinya vaksin dari COVID-19 juga akan keluar di tahun 2021. Semoga di tahun 2021 semuanya bisa terjawab ya, yang kita tunggu-tunggu. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan hadir ke hadapan Anda dengan tema pada sore hari ini. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin berharap agar pelaksanaan pilkada tidak ada memunculkan klaster baru COVID-19. Aziz menuturkan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 kali ini, KPU sebagai pihak penyelenggara telah menerbitkan peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan. Dalam kondisi bencana non-alam COVID-19, sebagai peraturan pelaksanaan agar penyelenggaraan pilkada tidak menciptakan klaster baru penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, menurutnya, pelaksanaan pilkada harus diiringi dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat, penyelenggaraan pun perlu disertai dengan penegakan hukum dan sanksi tegas. Penyelenggaraannya tentu harus mengikuti protokol kesehatan sehingga tidak terjadi klaster baru, dan itu tentu dari penyelenggara, dari KPU, kemudian dari Bawaslu untuk perlu dilakukan penegakan penyelenggaraan itu sesuai mekanisme. Aziz juga meminta kepada seluruh penyelenggaraan pilkada agar menegakkan aturan-aturan dalam pilkada dan mencegah adanya money politik sehingga tidak ada pelanggaran-pelanggaran saat pelaksanaan pilkada. KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan-aturan dalam pilkada dan mencegah adanya money politik, sehingga nanti pada saat Gakum tidak banyak laporan-laporan yang dari masyarakat ke mekanisme-mekanisme hukum itu. Fitian dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Anda masih bersama kami di Suara Parlemen. Selamat Hari Ibu. Mungkin
kamu mewakili ibu-ibu di seluruh Indonesia ya. Iya dong. Di hari ini menjadi Hari Ibu yang diperingati. Semua orang menulis status bahwa hari ini Hari Ibu, berterima kasih pada Ibu. Ini luar biasa banget ya buat ibu-ibu kita ya. Betul. Karena kalau misalnya banyak sekali kan kalau misalnya ada yang mengatakan nggak ada tuh namanya Bapak Pertiwi, adanya Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi, luar ya? biasa ya. Adanya Ibu Negara, nggak ada Bapak Negara. Kenapa harus ada Hari Ibu? Adanya Ibu Kota, bukan Bapak Kota. Iya, betul sekali ya. Jadi peringatan Hari Ibu di Indonesia dilakukan setiap tanggal 22 Desember dan Perempuan Berdaya Indonesia Maju adalah tema peringatan Hari Ibu yang diusung untuk tahun ini. Peringatan Hari Ibu merupakan upaya bangsa Indonesia untuk mengenang dan menghargai perjuangan perempuan Indonesia dalam merebut dan mengisi kemerdekaan. Bibit kebangkitan perjuangan perempuan Indonesia telah dimulai sebelum masa kemerdekaan yang ditandai dengan perjuangan pendekar perempuan di berbagai tempat di Indonesia. Seperti Cut Nyak di Aceh, dan Nyi Ageng Serang di Jawa Barat, juga R.A. Kartini di Jawa Tengah, serta masih banyak lagi yang lain. Dalam kurun waktu setelah kelahiran Budi Utomo pada tahun 1908, banyak lahir perkumpulan perempuan di berbagai tempat seperti Aisyah, Wanita Katolik, Putri Merdeka, dan lain-lain. Gema Sumpah Pemuda dan lantunan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 digelorakan dalam Kongres Pemuda Indonesia, menggugah semangat para pimpinan perkumpulan kaum perempuan untuk mempersatukan diri dalam satu kesatuan wadah mandiri. Dan kalaupun misalnya mengangkat tema pada tahun ini adalah Perempuan Berdaya Indonesia Maju, nah ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak mengajak seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda, nah untuk mengingat kembali arti dan makna Hari Ibu sebagai sebuah momentum kebangkitan bangsa, penggalangan rasa persatuan dan kesatuan, serta gerak perjuangan kaum perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, kalau kita kembali pada saat ini, pemirsa, tahun 2020, kayak tadi misalnya Anda juga melihat di layar kaca Anda bahwa perempuan-perempuan perkasa di Indonesia sudah terlihat, mulai dari kalau misalnya kita melihat dari saat ini tenaga medis banyak perempuan, terus kemudian anggota TNI, anggota kepolisian, tidak terlepas dari citra seorang perempuan Indonesia. Itu berarti bahwa sekarang ini perempuan Indonesia sudah berani untuk mengeksplor dirinya, memberikan karya yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Ya, luar biasa ya perempuan Indonesia atau Hari Ibu. Kalau kita bicara di sini juga, baru kali pertama adalah Ketua DPR RI dijabat oleh seorang perempuan juga. Untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya. Ini untuk pertamanya kalinya. Ya, sekali lagi tetap mengucapkan Hari Ibu untuk para ibu-ibu di Indonesia ya. Kamu mungkin bisa merasakan bahwa anak-anak bisa merasakan bagaimana kasih sayang seorang ibu. Tanpa seorang ibu, memang kita tidak bisa seperti ini mungkin ya. Setuju. Dan ya. Untuk itu bangga menjadi perempuan Indonesia. Jangan kemana-mana pemirsa, masih ada informasi yang berkaitan dengan tema pada sore hari ini. Tentunya masih bersama kami di Suara Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Melalui peringatan Hari Ibu ke-92 tahun 2020 ini, Menteri PPPA Bintang Puspayoga berharap bahwa perempuan-perempuan Indonesia sadar betapa berharga dirinya utamanya karena tidak pernah berhenti merawat perjuangan para perempuan Indonesia masa yang lalu. Dalam
Gerak sekecil apapun yang berarti melebihi apapun, mari kita hormati para pejuang di masa lalu dan teruskan perjuangan para pahlawan perempuan di masa kini. Peringatan Hari Ibu ke-92 kali ini akan sangat berbeda dengan peringatan di tahun-tahun sebelumnya karena saat ini Indonesia tengah dilanda pandemi COVID-19 yang tidak hanya berakibat pada lemahnya sistem kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial ekonomi. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan secara offline. Peringatan Hari Ibu ke-92 tahun 2020 diselenggarakan secara online. Namun diharapkan tidak mengurangi makna dari bentuk penghargaan terhadap perjuangan perempuan Indonesia serta meneladani semangat dan tekad bersama dalam merebut dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Dan puncak PHI ke-92 tahun 2020 akan diselenggarakan secara online melalui aplikasi Zoom Meeting dan live streaming melalui YouTube Kemen PPPA dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah daerah, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media. Ketua DPR RI Puan Maharani, Hari Ibu di Indonesia memiliki nilai perjuangan kemerdekaan perempuan dan peringatan atas kewajiban kaum perempuan Indonesia untuk menjadi ibu bangsa. Bagi Puan Maharani, Hari Ibu seharusnya menjadi momentum untuk kebangkitan bangsa karena dari para ibulah lahir anak-anak luar biasa. Di masa pandemi ini juga kita, kaum ibu, untuk tak henti-hentinya mengingatkan keluarga dan anak-anak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan serta menggunakan masker dan mencuci tangan. Ya, kalaupun misalnya pemirsa melihat juga tahun ini bahwa dengan tema ataupun mengusung tema perempuan berdaya Indonesia maju, itu berarti juga bahwa diharapkan dilakukan perenungan diri terhadap perjuangan para pahlawan perempuan Indonesia. Itu harus kita renungkan dan kemudian kita cermati. Dan sebagai perempuan Indonesia tentunya kita juga harus terus berupaya yang terbaik untuk bangsa ini, terutama dalam mendidik anak-anak kita. Begitupun juga menjaga keluarga kita, apalagi di masa pandemi ini kita harus terus menjaga kesehatan keluarga kita. Bangga menjadi perempuan Indonesia, maju terus perempuan Indonesia, dan selalu menjadi peran utama untuk kemajuan bangsa ini. Dengan demikian, Suara Parlemen edisi sore hari ini telah usai pemirsa. Saya Yusli Hayanti. Saya Mendy Nugroho. Tentunya bersama rekan-rekan kami yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.